158. Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, kelihatannya pagi hari ini sumringah ya kelihatannya ya. Oke ya. Kalian semuanya apa kabar? Sehat? Alhamdulillah. Sehat Bu, baik. Iya, siap ya ngikutin pelajaran Ibu hari ini ya? Siap Bu. Iya ya. Coba bajunya yang belum rapi, coba dirapikan dulu bajunya. Kalau ada sampah, dilaci, dibuang dulu sampahnya. Sudah dibuang ya? Sudah Bu. Oke, nah ketua kelas sebelum memulai pembelajaran silahkan untuk pimpin doa terlebih dahulu ketua kelasnya. Atau bisa diwakilkan kalau ketua kelas tidak ada. Ya, baiklah teman-teman. Sebelum kita mulai pelajaran, terlebih dahulu kita membaca doa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baiklah ya. Ibu absen terlebih dahulu ya. Di sini Rika, ada Rika Susanti hadir. Hadir Oh Bu. ya, nah Halimah ada, Halimah. Ada Bu. Iya, Kenny Damayanti ada. Ada Bu. Hadir. Iya, Nila Kusumawati ada. Ada Bu. Ya, Sumarti Purwaningsi ada. Saya Bu. Oh ya, Juniati ada, Juniati. Ada Bu. Oh ya, Imam ada, Imam. Hadir Bu. Ya, Yusri ada, Yusri ya, Yusri. Bobo Yusri. Ya, Yuyun ada ya, Yuyun ya, Yuyun ada ya. Oke, alhamdulillah ini Oka juga ada kayaknya, alhamdulillah kalau semuanya lengkap, semuanya hadir, semuanya sehat ya. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai menyusun teks prosedur ya. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai menyusun teks prosedur ya. Ibu yakin kalian pasti pernah mengalami atau pernah melakukan sesuatu kegiatan yang tanpa kalian sadari kegiatan yang kalian lakukan itu adalah sebenarnya prosedur. Nah, coba sebelum kita masuk ke materi, coba jelaskan, ada yang bisa mencontohkan nggak prosedur apa yang pernah kalian lakukan? Prosedur apa yang kalian lakukan? Membuat apa? Kopi. Oh iya, membuat kopi ya. Bagaimana coba Kenny kalau membuat kopi itu Kenny? Buat kopi pertamanya masak air panas dulu. Terus siapkan gelas sama kopi dan gula. Setelah airnya mendidih, dituangkan ke dalam gelas yang sudah dikasih kopi dan gula. Setelah itu kopi dan gulanya diaduk. Iya, ya, wah bagus sekali ya. Oke anak-anak, bagus sekali ya contoh yang diberikan oleh kawan kalian. Nah, sebelum lanjut kita masuk ke materi, kita buat kesepakatan kelas terlebih dahulu ya. Kesepakatan kelas ini tujuannya untuk kebermanfaatan kita bersama-sama. Jadi menguntungkan kalian, menguntungkan ibu juga ya. Nah, salah satu contohnya kesepakatan kelas adalah selama pembelajaran berlangsung tidak boleh keluar masuk kelas. Contohnya seperti itu. Coba ibu minta saran dari kalian, apa nih kira-kira contoh kesepakatan kelas yang kalian inginkan? Apa contohnya? Dilarang mengeluarkan itu Bu, baju di dalam kelas misalnya Bu. Oh ya, bagus. Selama pembelajaran tidak boleh mengeluarkan baju, artinya berarti bajunya harus rapi ya. Terus kemudian apa contohnya yang lain? Apa contoh yang lain? Contohnya? Ya, ini Imam di belakang rame ya Imam ya? Imam ngobrol baik Bu dari tadi Bu. Ya, Imam di belakang rame Imam ini. Oke, coba contohnya yang lain apa? Rika contohnya Rika. Misalnya membersihkan kelas Bu. Oh ya, jadi sebelum pembelajaran dimulai wajib untuk kelasnya bersih terlebih dahulu ya. Nah, coba ini
apa namanya Kenny? Apa Kenny contoh kesepakatan kelasnya Kenny? Tidak boleh makan saat belajar, Bu. Di kelas. Iya, tidak boleh makan saat belajar. Nah, contoh kesepakatan kelas yang lainnya. Coba Nila, apa Nila? Contoh kesepakatan kelasnya Nila. Ketika berdoa tidak boleh berbicara, Bu. Oh, ketika berdoa harus fokus, kusuk ya, tidak boleh berbicara ya. Oke, kesepakatan kelas sudah kita sepakati bersama-sama ya Nana. Jadi materi pembelajaran kita hari ini adalah menyusun teks prosedur ya. Yang teks prosedur ini seperti yang saya bilang tadi, kalian sudah pernah pasti mengalami tanpa disadari kegiatan-kegiatan yang kalian lakukan di rumah ya. Itu adalah salah satu contoh teks prosedur. Oke, anak-anak, Ibu ada video motivasi supaya kalian semangat mengikuti pembelajaran yang Ibu berikan ya. Nah, coba di sini dilihat nih. Terdengar nggak suaranya? Terdengar nggak suaranya? Oh, ada ya, Bu, ada, Bu. Ya, nah di sini ada nih segerombolan penguin ya, segerombolan penguin. Apa yang dilakukan oleh penguin ini? Nah, dia mencoba ya, iya dia kompak sekali, tidak ada hianat sama sekali. Dan di sini ada juga video tentang segerombolan semut ini ya, yang sangat kompak sekali. Nah, di sini adalah bahwasanya kita itu harus komunikasi yang baik dengan teman kita ya. Nah, ya. Kalau kita bersama-sama, kita akan mudah untuk menjadi pemenang. Nah, di sini ya, motivasinya ya. Sudah ada motivasinya ya. Nah, bahwasanya kita itu dalam satu kelas kita itu memang harus kompak karena satu kelas itu adalah satu keluarga ya anak-anak. Oke, kita selanjutnya materi kita kan adalah menyusun teks prosedur ya. Jadi dalam menyusun teks prosedur itu pembelajaran kita hari ini bukan tanpa tujuan, yaitu melainkan ada tujuan yang harus kita capai, yaitu saya ingin kalian itu bisa memahami apa sih itu teks prosedur. Kalian bisa paham tentang langkah-langkah teks prosedur. Kalian bisa membedakan pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur itu sendiri. Terus kalian bisa mengungkapkan informasi yang terdapat dalam teks prosedur itu. Terus kemudian kalian bisa akhirnya nanti bisa membuat sebuah teks prosedur sendiri menggunakan bahasa kalian sendiri. Nah, itu tujuan pembelajaran kita hari ini ya anak-anak ya. Jadi oke, sebelum kita Ibu tampilkan materi hari ini, Ibu mau nanya sini sama kalian. Apa sih sebenarnya prosedur itu? Coba dijawab. Apa sebenarnya prosedur itu? Apa prosedur itu? Langkah-langkah. Ya, langkah-langkah. Sesuatu, Bu. Langkah-langkah melakukan sesuatu. Iya, benar ya. Iya. Coba, apa Rika? Prosedur itu Rika? Ya, langkah-langkah, Bu, dalam melakukan suatu pekerjaan gitu, Bu. Ya, langkah-langkah dalam melakukan suatu pekerjaan. Iya, benar sekali, tepat sekali ya. Nah, untuk lebih pemahaman materi, Ibu sajikan di sini tentang ini ya, materi teks prosedur itu sendiri. Nah di sini ini adalah materi tentang pembelajaran kita menyusun teks prosedur. Nah, di sini kita sajikan dengan pengertiannya. Oke, siapa yang mau baca di sini pengertian teks prosedur? Sumarti bisa baca mungkin? Iya. Teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan yang harus dilaksanakan dalam melakukan sesuatu kegiatan sehingga suatu kegiatan itu dapat terlaksana dengan baik dan berhasil, Bu. Iya, ya. Jadi
teks prosedur itu apa sih sebenarnya? Seperti yang kalian jawab tadi, teks prosedur itu tahapan-tahapan, teks prosedur itu adalah langkah-langkah, itu seluruhnya benar ya, bahwasanya teks prosedur itu adalah sebuah teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan yang harus dilaksanakan dalam melakukan sebuah kegiatan. Apa sih tujuannya? Supaya kegiatan tersebut bisa terlaksana dengan baik dan bisa berhasil. Oke ya, itu pengertian dari teks prosedur. Nah, terus kemudian selanjutnya ada tujuan dari teks prosedur. Apa sih sebenarnya tujuan teks prosedur? Coba kalau kalian lihat sekilas, apa sebenarnya tujuan teks prosedur? Ada yang bisa menjawab apa tujuan dari teks prosedurnya? Menjelaskan, Bu, menjelaskan suatu kegiatan. Ya, jadi tujuan dari teks prosedur itu sendiri adalah menjelaskan dari suatu kegiatan ya, supaya kita semuanya bisa mengikuti sebuah proses membuat sesuatu atau melakukan sesuatu itu tepat dan akurat. Nah, itu tujuan dari teks prosedur itu sendiri ya. Terus kemudian sesudah tujuan, nah di sini ada ciri-ciri dari teks prosedur itu sendiri. Jadi teks prosedur ini berbeda ya dengan teks yang lainnya. Kalau kita lihat dari ciri-cirinya. Ciri-ciri yang pertama adalah menggunakan kata kerja perintah. Seperti apa sih contohnya kata perintah itu? Seperti apa coba contohnya? Sebutkan. Yang ada lahnya ya, Bu, benar nggak? Ya, benar. Contohnya, kalau contohnya apa? Pergilah. Ya, terus? Pergilah. Pergilah, terus? Makanlah. Ya, benar. Lah, kemarilah. Ya, benar ya. Nah, terus kemudian ciri-ciri yang kedua adalah menggunakan konjungsi ya, atau menggunakan kata-kata teknesis ya. Konjungsi itu artinya apa konjungsi? Kata penghubung, Bu. Iya, konjungsi itu artinya adalah kata hubung. Terus kemudian yang ketiga. Konjungsi artinya kata penghubung. Iya, kata hubung ya. Iya, kata penghubung ya, bener ya. Karena kalau tidak ada konjungsi maka sebuah kalimat itu sendiri tidak akan bisa dibentuk ya. Terus kemudian ciri-ciri teks prosedur yang ketiga adalah terdapat tujuan kegiatan yang akan dibahas. Artinya ada alat dan ada bahan yang digunakan untuk membuat kegiatan tersebut ya. Jadi kalau kita membuat sebuah prosedur itu memiliki tujuan ya. Terus kemudian sesudah ciri-ciri, nah di sini ada fungsinya. Coba kalau kalian lihat, apa sih sebenarnya fungsi umum dari teks prosedur itu? Apa fungsi dari teks prosedur itu? Ayo, ada yang bisa baca apa itu fungsi dari teks prosedur? Teks prosedur berfungsi untuk menjelaskan langkah-langkah apa saja yang harus kita lakukan dalam melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan sehingga pekerjaan atau kegiatan itu dapat terlaksana dengan baik. Iya, betul sekali ya Rika ya. Jadi teks prosedur itu memiliki fungsi yaitu untuk menjelaskan langkah-langkah apa saja yang harus kita lakukan dalam melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan sehingga pekerjaan atau kegiatan itu dapat terlaksana dengan baik ya. Oke, sesudah ke fungsi kita beralih ke struktur. Nah, ini yang paling penting nih adalah struktur dari teks prosedur itu sendiri. Jadi struktur teks prosedur itu yang pertama ada judulnya ya di situ. Jadi kalau kita membuat sebuah urutan kegiatan atau kita membuat sebuah prosedur ya harus kita kasih judul terlebih dahulu. Misalkan contohnya cara memasak mie. Nah, itu judulnya. Terus kemudian kita beri tujuannya ya. Tujuan ini bisa dimasukkan ke dalam teks prosedur atau bisa juga tidak, karena tujuan itu nanti bisa kita lihat dari langkah-langkah yang sudah disusun ya. Terus kemudian yang ketiga ada pengantar umum. Nah, pengantar umum ini wajib kalau misalkan kita masukkan dalam menyusun teks prosedur itu sendiri. Nah, yang keempat ada bahan dan alat. Artinya bahan dan alat ini adalah yang kita gunakan dalam proses kita melakukan sebuah kegiatan itu sendiri. Terus kemudian yang kelima ada langkah-langkah. Nah, ini langkah-langkah ini bisa disebut dengan
urutan ya. Terus yang terakhir ada penutup ya. Nah, penutup itu berisi kata-kata motivasi atau penekanan sehingga bersifat opsional ya. Oke ya, bisa dipahami ya mengenai struktur teks prosedur itu sendiri. Namun struktur wajibnya di sini harus ada judul, pengantar umum, terus kemudian ada langkah-langkah ya. Terus kemudian, nah ini contoh kalimat perintah atau imperaktif tadi ya. Kayak contoh buatlah, keluarkan, masukkan, minumlah, tutuplah. Ini adalah salah satu contoh kalimat imperaktif. Nah, di sini Ibu memiliki contoh nih dari teks prosedur itu sendiri. Kalau kalian tadi Ibu tanya, kalian bisa jawab contoh teks prosedur adalah cara membuat teh di rumah ya. Nah, di sini ada contohnya cara menghidupkan komputer. Coba baca di sini. Siapa yang mau baca? Ayo, siapa yang mau baca? Saya, Bu. Ya, boleh. Cara menghidupkan komputer. Saya Imam. Halo. Saya, Bu. Ya. Ya, boleh salah satu nanti. Oh, berarti gini. Nanti Yuyun ya ini ya? Nila, Bu. Oh, Nila. Oh ya, Nila membaca cara menghidupkan komputer. Nanti Imam cara mematikan komputer. Oke, Nila dibaca. Silahkan Nila dibaca. Ya, Bu ya, saya coba, Bu ya. Menghidupkan komputer. 1. Buka penutup layar monitor, CPU, keyboard, dan printer. Kemudian yang kedua, pastikan saklar yang menyediakan arus listrik terhubungkan dengan kabel power ke stabilizer atau CPU komputer. Yang ketiga, tekan tombol power pada CPU dan tombol power monitor. Keempat, komputer akan booting. Tunggu prosedur sampai selesai. Dan yang kelima, setelah selesai proses booting, komputer siap digunakan. Iya, ya di sini jadi ada contoh menghidupkan komputer ya, ada 5 langkahnya ya. Terus kemudian, nah di sini ada contoh lagi mematikan komputer. Coba Imam dibaca, Imam. Imam, bisa didengar ini Imam? Ngapain Imam di pojokan? Ya, siap, Bu. Ya. Ya, bisa, Bu. Ini apa nih? Jelas nggak, Bu? Ya jelas, mematikan Halo, komputer. Ya, 1. Tutup semua program atau aplikasi yang sedang aktif. 2. Klik tombol Start dengan mouse pada menu desktop. Klik menu Tour of Computer. 4. Pada kotak dialog Tour of Computer, klik tombol Tour Off. Halo? Iya, halo, iya. Bagus. 6. Tekan tombol off pada monitor untuk memadamkan monitor. 7. Cabut kabel listrik dari jalan-jalan listrik. 8. Tutup dengan penutup. Itulah tadi, Bu. Oke ya. Nah, anak-anak, inilah contoh teks prosedur ya, yaitu cara menghidupkan dan mematikan komputer. Nah, untuk lebih jelasnya dari pemahaman kedua contoh mematikan dan menghidupkan komputer tadi, Ibu memiliki video untuk kalian lihat secara langsung cara menghidupkan dan mematikan komputer itu sendiri. Bisa didengar ya? Bisa didengar suara videonya? Bisa didengar itu.
Oke, selesai ya. Itulah tadi cara menghidupkan dan cara mematikan komputer ya. Oke, anak-anak, Ibu rasa dari melihat tayangan video tadi, pasti kalian sudah bisa ya sedikit memahami bagaimana sih tahapan-tahapan dari prosedur itu sendiri ya. Nah, kalau kalian sampai di sini ada yang mau kalian tanyakan nggak mengenai materi atau mengenai contoh yang sudah Ibu berikan tadi? Ataukah sudah paham? Ataukah mungkin ada beberapa yang belum paham? Sudah paham seluruhnya? Tentang fungsi teks prosedur, tahapan-tahapan teks prosedur, tentang pengertian teks prosedur, tentang yang mana pernyataan umumnya, yang mana pernyataan tahapan-tahapannya, atau mungkin ke contohnya langsung. Ada yang ditanyakan? Paham semuanya ya berarti ya? Insya Allah paham, Bu. Paham. Oke, coba kalau misalkan paham, nah tadi kan ini Ibu tanya sama si Rika ya, Ibu tanya sama Rika. Tadi kan di video kan disajikan cara menghidupkan komputer ya Rika ya. Nah, tadi ada penomoran nomor 1 sampai nomor 5. Nah, penomoran dari cara menghidupkan komputer tadi disebut dengan apa Rika? Bu, nggak kelihatan tadi, Bu, kecil tulisannya, Bu. Oh iya ya, atau mungkin yang lain bisa. Ini iya ya. Jadi video menghidupkan dan mematikan komputer tadi kan ada penomoran nomor 1 colokan, nomor 2 ini. Nah, itu yang disebut dengan langkah atau tahapan-tahapan dari prosedur itu sendiri. Nah, oke. Kalau untuk materi atau contoh yang lain, ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Atau mungkin sudah paham? Sudah paham? Paham ya? Sudah paham belum? Imam? Imam sudah paham Imam? Iya Bu. Sudah paham belum? Alhamdulillah Bu, terima kasih Bu. Sudah paham? Sedikit. Iya. Iya, Juniati sudah paham Juniati? Sudah, Bu. Sudah ya. Wah, memang murid Ibu ini memang luar biasa, seluruhnya smart ya. Oke ya. Oke, kalau kalian sudah paham, sekarang kalian bentuklah kelompok belajar. Yang satu kelompok itu terdiri dari 3 sampai 4 orang. Dan kelompok ini silahkan kalian pilih sendiri ya. Silahkan kalian pilih sendiri kelompoknya. Oke, sudah dipilih kelompoknya? Sudah Bu. Sudah ya. Nah, kelompok Yusri kelompok berapa Yusri? Sekarang ini masih surat lamaran ke Yusri kelompok berapa Yusri? ini Bu, ada tayangan PPT. Anak-anak kalian silakan diperhatikan ya. Oh ya, Yusri bisa dengar suara Ibu Yusri? Iya bisa Bu. Ya, Yusri kelompok berapa tadi? Yusri kelompok 3 Bu. Kelompok 3. Nah, Juniati kelompok berapa Juniati? Kelompok 4 Bu. Kelompok 4. Sumarti kelompok berapa Sumarti? Kelompok 1 Bu. Kelompok 1 Sama Nila. ya, sama Nila ya. Berarti Imam kelompok 2 berarti ya Imam ya. Oke, nah di sini Ibu berikan LKPD atau penugasan kepada kalian. Nanti kalian cari jawaban dari soal yang sudah Ibu berikan ya. Nah, di sini. Nah, ini adalah tugas yang akan kalian kerjakan bersama kelompok kalian. Jadi sini instruksinya, baca dan pahami teks prosedur di bawah ini. Jadi di sini dalam sebuah teks itu ada sebuah contoh teks tentang membuat kue donat. Nah,
kalian baca, kalian pahami, kalian cermati, kalian analisis bersama dengan kelompok kalian untuk memecahkan soal yang sudah Ibu berikan di sini ya. Skornya mudah-mudah kok ini ya. Jadi Ibu rasa kalian handal nanti dalam mengerjakannya ya. Di sini ada 7 soal yang harus kalian selesaikan bersama kelompok kalian ya. Nanti kalau sudah selesai, silahkan perwakilan kelompoknya boleh presentasi ke depan ya. Jadi Ibu nggak ngasih batasan sama kalian ya. Jadi kalau bisa segera diselesaikan. Kalau nanti segera diselesaikan, kalau misalkan ada yang selesai boleh langsung presentasi ya. Oke ya. Jadi silahkan ya dikerjakan bersama dengan kelompoknya masing-masing ya. Ya Bu. Ya, silahkan dikerjakan bersama kelompoknya masing-masing. Dari lembar penugasan yang sudah Ibu berikan tadi ya. Coba, nah ada yang mau ditanyakan nggak? Per kelompoknya masing-masing nih. Ini si Oka nih kalau ngerjakan yang kompak ya Oka ya. Jadi ya kerjasama dalam tim itu adalah pondasi utama. Pondasi utama sebuah tim itu bisa meraih keberhasilan. Seperti video yang Ibu tayangkan di awal tadi. Kalau misalkan kita tidak kompak, tidak bisa menjalin kolaborasi dan kerjasama dalam sebuah tim, ya maka tim kita itu tidak akan bisa mencapai keberhasilan ya. Makanya motivasi dalam diri itu sangat penting ya anak-anak ya. Oke. Nah, Juniati, sudah selesai kelompok Juni? Belum Bu. Belum ya. Kelompok Sumarti ada kesulitan nggak? Belum selesai, Bu. Belum selesai ya. Tapi tidak ada kesulitan kan dari semua soalnya? Tidak ada, Bu. Ya, oke. Kalau tidak ada, baiklah silahkan presentasi perwakilan kelompoknya. Mau kelompok berapa dulu yang maju? Dipilih saja nomor berapa yang mau dipresentasikan, nggak apa-apa ya. Jadi tidak usah seluruhnya. Tapi kalau mau seluruhnya juga boleh, lebih bagus ya. Oke, kelompok siapa dulu yang mau tampil? Ayo kelompok siapa dulu yuk? Kelompok siapa dulu yang mau tampil? Ayo. Bu, yang mana? Iya. Kelompok siapa dulu yang mau tampil? Contekan. Bisa nih ngelakuin contekan. Silakan saling tanya, saling bantu. Berjawaban silakan bisa. Ayo Imam, ngobrol sendiri Imam. Ayo presentasi Imam. Oh, maaf Bu. Ayo kelompok siapa yang mau tampil duluan? Maaf Bu, tadi ada orang manggil tadi Bu. Nggak tahu, kangen. Oh iya, ayo Oka. Silakan presentasi Oka. Ya Bu, ini lagi ngerjakan Bu. Ya Bu, yang apa Bu namanya bukunya tadi Bu? Struktur ya Bu ya? Iya, boleh. Kan tadi ada 7 soal. Boleh memilih salah 1, salah 2, atau salah 3 boleh. Soal yang pertama apa Bu? Lihat dulu Bu. Aduh, lupa pula ini Bu. Soal yang pertama tadi ya. Ya Bu. Ya. Ini soal yang pertama tadi ya. Mengapa bagian di atas itu dinamakan penjelasan umum ya?
Oh iya, karena bagian itu menjelaskan apa yang akan disampaikan Bu, makanya penjelasan umum gitu Bu. Iya. Terus nomor berapa lagi yang mau Oka presentasikan? Boleh Bu ya, lebih dari satu ya? Iya boleh. Oh yang nomor 3 saja Bu. Ya. Perbedaan utama teks prosedur dengan teks lain. Nah, perbedaan yang paling utama yaitu teks prosedur itu ada langkah-langkah yang tidak bisa dibolak-balik. Jadi langkah-langkah itu harus berurutan. Itu Bu bedanya. Kalau teks lain kan ada langkah-langkah yang bisa dibolak-balik. Kalau ini nggak boleh. Jadi kalau bukan tidak ada langkah-langkah berarti bukan teks prosedur. Jadi yang utamanya itu harus ada langkah-langkah. Benar nggak Bu? Iya, benar ya. Jadi teks prosedur dengan teks yang lainnya itu berbeda ya kalau kita lihat dari segi isi ya. Oke, coba soal yang lainnya Oka bisa menjawab kelompok Oka atau gantian dengan yang lain? Ya, coba yang lain gantian mau nggak? Ya, ayo coba kelompok yang lain. Presentasi itu kalau sama ibu itu tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Semuanya saya kasih penghargaan yang sama ya. Jadi jangan takut. Ayo coba yang lainnya. Ya Bu, nomor 6. Ya. Berdasarkan isinya, apakah fungsi teks prosedur itu? Menurut saya Bu, fungsi teks prosedur itu untuk mengetahui langkah-langkah kerja mengerjakan suatu pekerjaan Bu, bisa membuat sesuatu. Iya, bagus sekali. Terus ada lagi atau mungkin mau menjawab soal apa? Nomor soal yang lainnya? Layar itu Ibu kirim terus. Iya. Bu, saya jawab nomor 7 Bu. Ya, boleh. Ya, boleh Kenny. Oke. Pernyataan umum donat adalah suatu bentuk makanan yang digoreng dengan berdasarkan campuran adonan tepung terigu, telur, mentega, dan gula. Ya, langkah tahapan-tahapannya apa Kenny? Tahap-tahapannya? Kalau tahapan-tahapannya, yang pertama yaitu buat adonan dari beberapa bahan yang dijadikan satu, yaitu tepung terigu, susu bubuk, ragi instan, dan gula. Campurkan semua bahan tersebut, kemudian diaduk hingga rata. Kemudian langkah selanjutnya setelah adonan tercampur rata, tambahkan air, dingin, dan kuning telur. Lalu uleni adonan tersebut sampai kalis. Selanjutnya yang ketiga, apabila sudah kalis, tambahkan garam dan mentega, kemudian uleni kembali sampai kalis. Setelah itu, diamkan adonan selama kurang lebih 20 menit. Langkah selanjutnya, adonan siap untuk dibentuk bulatan-bulatan, kemudian diamkan selama kurang lebih 20 menit sampai mengembang. Selanjutnya, jika adonan sudah mengembang, berikan lubang pada bagian tengahnya, cukup dengan menggunakan jari telunjuk. Lubangi adonan hingga berbentuk menyerupai cincin. Panaskan minyak goreng dengan api ukuran sedang. Goreng adonan kue donat yang sudah mengembang sampai matang. Jangan lupa untuk membalikan agar matang dan warnanya rata, lalu tiriskan. Selanjutnya tambahkan topping sesuai selera. Sajikan dengan hiasan yang cantik agar menggugah selera orang yang melihatnya. Iya, bagus sekali ya Kenny ya, bagus sekali ya. Anak-anak sudah menjawab seluruh soal dengan jawaban yang sangat tepat ya. Ya, jadi atau mungkin ada kelompok yang belum maju nih, kelompok berapa yang belum maju? Ataukah sudah semua tadi? Sudah semua maju ya kelompoknya ya? Iya, kelompoknya ya. Sudah maju ya seluruhnya ya. Oke, kalau sudah maju, anak-anak, kalian kan dari tadi dari awal pembelajaran, terus kalian mendengarkan saya menjelaskan materi, kalian bekerja kelompok. Saya rasa kalian sangat lelah sekali ya. Jadi kita sekarang stop sejenak ya. Kita sekarang stop sejenak. Silahkan Ibu kasih waktu 1 menit untuk tarik nafas sedalam-dalamnya, gerakkan
tangan kalian boleh, atau mungkin gerakkan leher kalian ke kanan dan ke kiri boleh ya, supaya otot-otot kita ini kembali sehat ya. Oke, ayo kita lakukan teknik stopnya. Kita tarik nafas sama-sama, terus kemudian kita hembuskan, terus kemudian gerakkan tangan kita kanan dan kiri selama 3 kali ya. Terus kemudian putar kepala kita ke kanan dan ke kiri ya. Tujuan teknik stop tadi adalah supaya keadaan kita kembali sehat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Oke ya anak-anak ya. Seluruh rangkaian pembelajaran kita pada pagi hari ini sudah kita lewati bersama dengan sangat antusias ya. Nah, pembelajaran kita pada pagi hari ini bisa kita simpulkan ya. Ayo coba, ada yang bisa nggak menyimpulkan pembelajaran apa yang sudah kalian dapatkan pada kegiatan pembelajaran kali ini? Ada yang bisa menyimpulkan? Saya, Bu. Iya, boleh, Juni. Bahwa kegiatan hari ini, tes prosedur itu merupakan tes yang berupa tahapan atau urutan-urutan untuk mencapai tujuan. Di dalamnya terdapat strukturnya yang merupakan terbangun untuk membuat sebuah tes prosedur, Bu. Tapi jangan lupa juga terdapat kebahasaan yang membangun bahasanya. Iya, ya, bagus sekali ya Juniati ya. Sesudah kita menyimpulkan pembelajaran, ada nggak hambatan-hambatan dalam pembelajaran yang kalian rasakan pada pagi hari ini? Ada, Bu, banyak. Apa contohnya hambatan-hambatannya? Terutama imam yang sering ngobrol, Bu, jadi terganggu konsentrasi. Iya ya, oke. Jadi bisa kita evaluasi secara bersama-sama ya, bahwasanya kan tadi di awal kita sudah buat kesepakatan kelas. Dalam kesepakatan kelas itu kalian sudah sepakat bahwasanya selama pembelajaran kita harus saling menghargai. Makanya perlu kita ingat kesepakatan kelas yang sudah kita buat bersama-sama ya. Kalau kita saling menerapkan kesepakatan kelas yang sudah kita buat, saya yakin pembelajaran yang kita lewati tidak akan ada hambatan-hambatannya ya. Oke ya, jadi anak-anak, apa yang baik dari pembelajaran kita pada pagi hari ini bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi intinya dalam pembelajaran menyusun teks prosedur ini sebenarnya sudah sering kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari ya. Namun kita tidak menyadari kalau itu ada pembelajarannya, yaitu menyusun teks prosedur ya. Jadi teks prosedur ini gampang sekali contohnya. Pengertiannya pun juga gampang ya, gampang kalian ingat. Jadi kalian mungkin nanti sesudah pembelajaran ini selalu ingat, oh ini kegiatan yang saya lakukan ini pernah diceritakan oleh Bu Eka. Ini adalah yaitu menyusun teks prosedur. Oke ya, anak-anak, tidak ada lagi ya pertanyaan, atau mungkin masih ada pertanyaan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini? Ada atau tidak? Sudah cukup ya? Ya, sudah bisa dipahami ya. Kalau sudah dibaca bisa dipahami, oke. Minggu depan kita masih dengan materi yang sama, menyusun teks prosedur, namun kita sudah tidak lagi ke pengertian ya. Kita nanti minggu depan langsung ke penyusunan teks prosedur dengan menggunakan bahasa sendiri serta menentukan karakteristik dari teks prosedur itu sendiri ya. Jadi kalian di rumah pelajari nih karakteristik dalam teks prosedur itu apa saja ya, dan berlatih membaca tentang teks-teks prosedur lebih banyak lagi supaya kita bisa nanti menuliskan kembali teks prosedur itu dengan bahasa kita sendiri. Oke ya, paham ya anak-anak ya? Kalau paham, Ibu rasa ini waktunya sudah hampir habis ya. Semoga kalian sehat selalu dan siap untuk mengikuti pembelajaran selanjutnya. Terima kasih untuk waktunya pada pagi hari ini. Salam semangat selalu ya, kompak selalu untuk kelas kalian ya. Marilah kita akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Oke, terima kasih anak-anak. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu.